Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Fitriana. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, di sini nanti saya akan sedikit membahas tentang materi membuat model matematika berupa SPLDV, SPLTV, dan SPTLDV dari situasi nyata dan matematika, serta menentukan jawaban dan menganalisis model sekaligus jawabannya. Nah, di sini nanti kita akan sedikit mereview atau membahas tentang SPLDV, SPLTV, dan SPTLDV. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas SPLDV, SPLTV, dan SPTLDV ya. Jadi nanti kita akan membahas pengertiannya dan metode penyelesaiannya serta langkah-langkah dalam membuat model matematikanya. Yang pertama yaitu pengertian SPLDV. Apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV adalah sistem persamaan yang terdiri atas persamaan linier dengan dua peubah berpangkat 1. Jadi, ciri dari SPLDV ini memiliki dua peubah yang dimana hanya memiliki pangkat 1. Jadi, untuk bentuk umumnya itu A 1x plus B 1y sama dengan C1 dan A 2x plus B 2y itu sama dengan C2. Nah, penyelesaian sistem persamaan ini adalah bilangan x, y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, sedangkan x, y itu disebut sebagai himpunan penyelesaian sistem persamaan. Kita lanjut. Nah, jadi ada 4 metode penyelesaian, yaitu metode grafik, metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, kita langsung masuk saja. Apa itu? Yang pertama metode grafik, yaitu metode penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik dilakukan dengan menggambarkan grafik kedua persamaan pada satu bidang kartesius. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini sedikit mengulas saja. Kita bisa gambarkan grafik. Kedua, jika garis berpotongan di satu titik maka terdapat tepat satu himpunan penyelesaian. Yang ketiga, jika kedua garis jajar maka himpunan penyelesaian tidak mempunyai anggota. Dan yang keempat yaitu jika kedua grafik berhimpit maka himpunan penyelesaiannya merupakan tak hingga anggota penyelesaian. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke metode substitusi. Metode substitusi yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Menggunakan metode substitusi adalah dengan cara menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel lain pada suatu persamaan. Langkah-langkahnya yaitu mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX plus B atau X sama dengan CY plus D. Nah, yang kedua yaitu substitusikan nilai X atau nilai Y yang diperoleh pada langkah 1 pertama tadi. Nah, yang ketiga yaitu selesaikan persamaannya yang sudah kita mempunyai bekal X dan Y. Nah, yang keempat, substitusikan nilai X dan Y yang diperoleh pada bagian langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Dan yang E yaitu penyelesaiannya adalah X, Y. Yang ketiga yaitu metode eliminasi. Penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi dilakukan dengan cara mengeliminasi atau melenyapkan salah satu variabel, dan variabel yang akan dieliminasi harus mempunyai koefisien yang sama. Jika koefisien variabel tidak sama, maka harus mengalihkan persamaan dengan suatu konstanta sehingga ada variabel yang mempunyai koefisien yang sama.
Untuk langkah-langkahnya yaitu seperti biasa menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y. Nah, yang kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama. Yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2. Yang keempat yaitu penyelesaiannya. Yang terakhir yaitu metode campuran, yaitu metode ini merupakan gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, metode ini diawali dengan metode eliminasi terlebih dahulu. Jadi kita harus mengeliminasi terlebih dahulu lalu kita menggunakan metode substitusi. Langkah-langkahnya yaitu carilah salah satu variabel X atau Y dengan menggunakan metode eliminasi. Yang kedua yaitu menggunakan metode substitusi untuk mendapatkan nilai variabel kedua yang belum diketahui. Nah, yang ketiga yaitu penyelesaiannya. Nah, kita lanjut langkah-langkah membuat model matematika berbentuk SPLDV. Nah, sebelum kita mengetahui besaran-besaran nilai besaran dari peubah SPLDV ini, perlu diketahui bahwa pada SPLDV ini hanya memiliki 2 besaran. Jadi kita harus memastikan itu ada berapa besaran. Jadi kalau memang ada 2 besaran itu bisa menggunakan SPLDV. Tapi kalau ada 3 besaran kita dituntut untuk menggunakan SPLDV. Jadi yang memiliki ciri jadi dari SPLDV ini adalah dia memiliki 2 peubah. Nah, yang pertama yaitu identifikasi 2 besarannya yang belum diketahui nilainya. Jadi kalian harus mengidentifikasi ada berapa besarannya. Yang selanjutnya yaitu nyatakan besaran tersebut sebagai variabel. Nah, misalnya apa? Ada X, kita misalkan buku. Y kita misalkan penghapus. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu kalau kita sudah mengetahui atau menyatakan dari besaran itu sebagai variabel, langkah kita selanjutnya yaitu kita merumuskan model matematika dari masalah tersebut. Nah, yang keempat yaitu penyelesaian dari SPLDV yang sudah diketahui dari model matematikanya. Nah, yang kelima yaitu kita tinggal menafsirkan hasilnya itu benar-benar valid atau tidak dari permisalan sebelumnya. Langsung masuk ke contoh, yaitu Rina membeli sebuah pensil dan 2 buah penghapus dengan harga 6.000. Sedangkan Lala membeli 3 buah pensil dan 2 buah penghapus dengan harga 13.000. Maka hitunglah penyelesaian untuk harga sebuah pensil dan sebuah penghapus. Nah, sesuai langkah-langkah membuat model matematikanya tadi, yang pertama yaitu identifikasi 2 besaran yang belum diketahui nilainya. Nah, yang pertama dapat diidentifikasi pada soal di atas, yaitu besaran yang belum diketahui yaitu pensil dan penghapus. Nah, yang kedua kita nyatakan besaran tersebut sebagai variabel. Kita misalkan pensil itu X dan penghapus itu Y. Nah, dari langkah yang kedua kita bisa melanjutkan langkah yang ketiga, yaitu apa? Merumuskan SPLDV yang merupakan model matematika dari masalah. Nah, dari masalah di atas kita dapat menghitung hubungan atau mengetahui hubungan antara X dan Y, yaitu Rina X plus Y sama dengan 6.000, Lala 3X plus 2Y sama dengan 13.000. Jadi kita sudah memiliki model matematikanya. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu penyelesaian SPLDV. Nah, karena kita menggunakan metode eliminasi, jadi langkah pertama kita yaitu mencari nilai X, sehingga kita akan menghilangkan nilai Y. Nah, jadi diketahui X plus Y sama dengan 6.000, 3X plus 2Y sama dengan 13.000. Jadi kita kalikan 2 yang atas, yang bawah kita kalikan 1. Kenapa kok kita kalikan 2 yang atas? Karena kita akan mengeliminasi Y dan mencari nilai X. Jadi kita harus menyamakan persamaan itu dengan mengalihkan dengan koefisien.
Jadi diperoleh 2x plus 2y sama dengan 12.000. 3x plus 2y sama dengan 13.000. Jadi kita dikurangi, tinggal kita x min x sama dengan 1000. X tambah sama dengan 1000. Nah, yang kedua kita mencari nilai y penghapus dengan metode eliminasi juga. Nah, persamaan 1 kita kalikan dengan 3 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Kenapa kok kita mengalikan dengan 3? Karena kita akan mengeliminasi variabel x. Jadi kalau kita akan mengeliminasi variabel x dan mengetahui nilai y, kita harus mengalihkan 3 untuk persamaan 1. Jadi harga sebuah penghapus itu 5.000 dan sebuah pensil itu 1.000. Nah, ketika sudah diketahui semuanya, langkah selanjutnya yaitu kita menafsirkan dari model matematika dengan nilai yang diperoleh tadi. Nah, jadi x plus y sama dengan 6.000, benar enggak? 10.000 tambah 5.000 sama dengan 6.000. Nah, jadi ini benar-benar sudah akurat. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian SPLTV. Nah, SPLTV merupakan sistem persamaan linier yang melibatkan 3 variabel yang berbeda. Nah, variabel-variabel tersebut saling terkait. Bentuk umum sistem persamaan 3 variabel itu sebagai berikut. A1x tambah B1y tambah C1z sama dengan D1. A2x tambah B2y tambah C2z sama dengan D2. A3x plus B3y plus C3z sama dengan D3. Nah, A1x tambah B1y tambah C1z itu sama dengan D1 dan seterusnya. Dengan x, y, z itu disebut dengan variabel. Sedangkan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 itu merupakan koefisien dari variabel x, y, dan z. Sedangkan D1, D2, dan D3 merupakan konstanta. Nah, pada metode ini kita ada 4 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode determinan, metode campuran. Nah, selanjutnya yaitu kita mengetahui metode substitusi. Dalam metode ini yang pertama yaitu suatu variabel dinyatakan dalam 2 variabel yang lain dari satu persamaan, sehingga variabel ini kemudian digunakan untuk mengganti variabel yang sama dalam 2 persamaan lainnya sehingga diperoleh SPLDV. Nah, selanjutnya dari SPLDV tersebut diselesaikan menggunakan metode substitusi sehingga diperoleh nilai kedua variabel. Nilai kedua variabel tersebut disubstitusikan ke salah satu persamaan dalam SPLTV sehingga diperoleh nilai satu variabel yang lain. Yang kedua yaitu metode eliminasi. Yaitu dalam metode eliminasi ini kita dapat menggunakan tahap-tahap dalam menyelesaikannya. Yang pertama, tahap pertama yaitu pilihlah bentuk peubah atau variabel yang paling sederhana. Yang kedua yaitu hilangkan atau eliminasi salah satu peubah, contohnya x, sehingga akan kita dapatkan SPLDV. Yang tahap ketiga yaitu selanjutnya kita hilangkan atau eliminasi salah satu peubah SPLDV, contohnya y, sehingga kita akan dapatkan salah satu peubah. Yang tahap selanjutnya yaitu eliminasi atau menghilangkan peubah lainnya yakni z untuk mendapatkan nilai peubah yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai peubah ketiga yakni x berdasarkan nilai y dan z yang didapatkan. Nah, selanjutnya yaitu metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Dalam metode ini, yang pertama, salah satu variabel dihilangkan dengan metode eliminasi sehingga diperoleh SPLDV. Yang kedua, selanjutnya SPLDV diselesaikan dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi sehingga diperoleh nilai dua variabel dalam SPLDV. Nah, yang ketiga, nilai kedua variabel ini disubstitusikan ke salah satu persamaan dalam SPLTV sehingga diperoleh nilai satu variabel yang lainnya.
Selanjutnya yaitu metode Sarus atau determinan, yaitu jika dipunyai SPLTV A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 dan seterusnya, nilai X dan Y dapat dicari dengan cara berikut, yaitu untuk nilai X itu DX plus D, dan nilai Y itu DY plus D, dan Z itu DZ plus D. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mencari D dulu. Nah, D sama dengan A1 B2 C3 tambah B1 C2 A3 tambah C1 A2 B3 dikurangi A3 B2 C1 dikurangi B3 C2 A1 dikurangi C3 A2 B1 dan seterusnya. Sehingga kalau kita gambar kita bisa seperti ini ya. Ini untuk nilai D yaitu seperti itu gambarnya. Untuk nilai DY itu seperti ini. Jadi tadi A1 D2 C3 ditambah D1 C2 A3 dan seterusnya. Nah, untuk DX itu juga diketahui D1 B2 D3 dan seterusnya. Nah, untuk DZ itu A1 B2 D3 ditambah B1 D2 A3 dan seterusnya. Nah, kita mengetahui langkah-langkah membuat model matematika SPLTV. Nah, perlu diketahui sebelum kita melakukan atau menganalisis atau membuat model matematikanya, kita perlu ketahui. Nah, ini termasuk apa? SPLTV atau apa? Jadi kalau memiliki 3 peubah besaran itu berarti termasuk SPLTV. Tapi kalau kurang dari 3 itu bukan termasuk SPLTV. Nah, jadi kita benar-benar harus paham dulu. Nah, selanjutnya yang pertama kita identifikasi 3 besarannya yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, nyatakan besaran tersebut sebagai variabel permisalan. Yang ketiga, rumuskan SPLTV yang merupakan model matematika dari masalah. Yang keempat, tentukan penyelesaian SPLTV yang terbentuk. Yang kelima, yaitu tafsirkan nilai yang diperoleh sesuai permisalan sebelumnya. Nah, langsung masuk ke contoh saja. Diketahui harga 6 kg telur, 3 kg margarin, 4 kg tepung, itu harganya 56. Nah, harga 3 kg telur, 4 kg margarin, dan 4 kg tepung itu 45.000. Sedangkan 5 kg telur, 2 kg margarin, dan 2 kg tepung adalah Rp39.750. Maka tentukan harga 4 kg margarin. Langsung saja kita mengidentifikasinya ya. Jadi yang pertama, identifikasi 3 besaran yang belum diketahui nilainya, yaitu yang pertama itu ada telur dan margarin dan tepung, yaitu 3 besaran yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, nyatakan besaran tersebut sebagai variabel. Nah, kita misalkan telur itu T, margarin itu M, dan tepung itu P. Nah, rumuskan SPLTV yang merupakan model. Jadi kita buat model dulu setelah kita mengetahui atau kita memisalkan dari 3 besaran yang belum diketahui nilainya tadi, yaitu 6T tambah 3M tambah 4T sama dengan 56.000 dan seterusnya. Sehingga penyelesaian SPLTV-nya yaitu langkah 1. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga kita akan menemukan persamaan 4. Jadi kita akan menemukan persamaan baru. Nah, langkah yang kedua yaitu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Kenapa kok kita kalikan 2 yang persamaan 3? Karena kita akan mengeliminasi nilai B. Jadi kita harus menyamakan nilai P-nya. Sehingga kita akan memperoleh 5 ya, persamaan 5. Jadi selanjutnya yaitu langkah 3, eliminasi persamaan 4 dan 5. Jadi dari eliminasi tersebut kita memperoleh persamaan 4 dan 5. Kita akan
mengeliminasi T. Jadi karena kita akan mencari margarin, harga satuan margarin, jadi kita perlu mengeliminasi mengeliminasi T. Jadi kita kalikan 4 yang atas, yang bawah kita kalikan 3, sehingga M sama dengan 26.000. Jadi harga 4 kg margarin itu 4M. Jadi 4 kali 26.000 yaitu 106.500. Nah, selanjutnya yaitu SPTLDV. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 1 dan tidak memuat perkalian kedua variabelnya. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel X dan Y. Nah, selanjutnya yaitu AX plus BY kurang dari C. Nah, AX plus BY lebih dari C. AX plus BY kurang dari sama dengan C. AX plus BY kurang lebih dari sama dengan C. Dengan syarat A, B, dan C itu elemen bilangan real, serta A itu tidak sama dengan 0 dan B itu tidak sama dengan 0. Sehingga sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel dengan koefisien variabel bilangan real. Nah, daerah penyelesaian dari SPTLDV merupakan daerah irisan penyelesaian semua PTLDV pada bidang koordinat. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Suatu pabrik roti akan membuat brownies dan kue lumpur. Untuk membuat brownies itu membutuhkan 5 kg mentega dan 4 kg telur. Sedangkan kita akan membuat kue lumpur itu membutuhkan 5 kg mentega dan 8 kg telur. Jika tersedia 30 kg mentega dan 40 kg telur, nah, maka gambarlah daerah penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Yang pertama, identifikasi dua besaran yang belum diketahui nilainya. Nyatakan besaran tersebut sebagai variabel. Rumuskan SPTLDV yang merupakan model matematika dari masalah. Yang keempat, tentukan penyelesaian SPLDV yang terbentuk. Tafsirkan hasil yang diperoleh dengan pemisalan sebelumnya. Nah, yang pertama kita identifikasikan dua besaran yang belum diketahui nilainya, yaitu brownies, kue lumpur. Nah, yang kedua kita misalkan X itu banyaknya keperluan untuk membuat brownies, yang Y itu banyaknya keperluan untuk membuat kue lumpur. Nah, yang ketiga yaitu model matematikanya dari persoalan di atas dapat dibantu dengan membuat tabel biar lebih mudah. Jadi mentega yang pertama tadi X, membuat roti brownies tadi kan membutuhkan 5 kg dan 4 kg telur. Jadi yang kue brownies tadi 5 dan 4, terus yang banyaknya kue lumpur tadi 5 dan 6. Jadi sehingga dan 8. Jadi sehingga dari tabel di atas dapat disusun sistem pertidaksamaannya, yakni 5x plus 5y kurang dari sama dengan 30 dan 4x plus 8y kurang dari 40. Dan dengan x itu lebih dari atau sama dengan 0 dan y itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk menggambarnya kita lebih mudah dengan bantuan tabel. Untuk menemukan titik dalam koordinat kartesius dengan mengubah tanda kurang dari sama dengan itu menjadi sama dengan. Nah, dari persamaan 1, 5x plus 5y sama dengan 30. Jika x itu sama dengan 0, kita memperoleh y itu 6. Dan jika y itu 0, kita memperoleh x-nya 6. Jadi x, y 0,6 dan 6,0. Nah, untuk 4x plus 8y kurang sama dengan 40, jika x sama dengan 0, kita memperoleh y itu 5. Dan jika y sama dengan 0, kita memperoleh x-nya 10. Yaitu dengan y sama dengan 0 itu disumbu y,
dan Z sama dengan 0 itu di sumbu X. Yang kelima yaitu tafsirkan dari gambar penyelesaian SPLTV. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi yang garis merah itu sumbu Y dan yang garis ungu itu sumbu X. Nah, untuk warna hijau itu persamaan 2 dan untuk warna abu-abu itu adalah persamaan 1. Nah, selanjutnya cukup sekian presentasi dari saya, diskusi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Akhiru kata, billahi bisaufiq, wastabiqu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.